Kabupaten Takalar terletak di pesisir selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Takalar adalah daerah yang tidak hanya kaya akan hasil pertanian dan kelautan, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakatnya. Salah satu bentuk kekayaan lokal yang mulai mendapat perhatian lebih adalah kerajinan dari serat lontar. Pohon lontar Borassus labellifer banyak tumbuh di wilayah Takalar. Daun lontar yang awalnya lebih dikenal sebagai media naskah kuno, kini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Dengan teknik anyaman tradisional, daun lontar diubah menjadi tas dan dompet anyaman, tikar, topi, dan keranjang. Hiasan dinding bermotif etnik souvenir khas daerah. Kerajinan ini tidak hanya menampilkan kearifan lokal, tetapi juga membuka peluang ekonomi kreatif bagi masyarakat pedesaan. Di balik perkembangan kerajinan serat lontar, ada cerita penting tentang perempuan-perempuan Takalar yang ingin mandiri secara ekonomi. Banyak dari mereka adalah ibu rumah tangga yang memiliki keinginan kuat untuk membantu keuangan keluarga tanpa membebani suami. Namun, keinginan ini sering terhambat oleh kurangnya keterampilan yang bisa menghasilkan uang dari rumah, tidak adanya akses modal atau sarana usaha, minimnya dukungan lingkungan untuk berwirausaha. Untuk menjawab tantangan ini, muncul solusi yang efektif dan kontekstual dari reformer Hajah Hijrawati, SE, MAP, yaitu pembentukan kelompok kerajinan serat lontar Permata Takalar, di mana reformer memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, yang mana anggota kelompok dilatih untuk mengolah daun lontar, dari proses pemilihan bahan, pengeringan, hingga teknik menganyam, hingga ke pemasaran melalui sistem digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hajah Hijrawati, SE, MAP, Kepala Bidang Kesetaraan Gender pada Dinas BPKB P3A Kabupaten Takalar. Peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Regional Makassar tahun 2025. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah sehingga reformer dapat menyelesaikan tugas laporan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi. Salam dan sholawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi yang telah saya lakukan selaku reformer dengan judul Permata Takalar, Perempuan Mandiri dan Ketahanan Kabupaten Takalar. Milestone 1. Pada tahap awal aksi perubahan kinerja organisasi ini, reformer sebagai project leader menunjukkan teladan dengan memulai proses pada milestone 1, yakni terwujudnya dukungan dan persamaan persepsi dengan semua stakeholder. Reformer mengawali dengan melakukan konsultasi dengan mentor, koordinasi dengan stakeholder internal, dan melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal. Perempuan Mandiri dan Ketahanan Kreativitas perempuan dalam menciptakan sebuah produk yang bernilai jual jadi tantangan tersendiri. Misalnya dalam kerajinan anyaman serat lontar yang berkualitas yang masih terbatas pada pembuatan songkok ini saja. Lanjut.
Adapun yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah para perempuan yang berada di Desa Sawakong, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek meningkatkan keterampilan kelompok perempuan pengrajin anyaman serat lontar dengan menciptakan produk baru seperti busara, kipas, tikar, dan gelang di Desa Sawakong, Kecamatan Kalimantan Selatan, Kabupaten Takalar, yang menjadi sumber penghasilan atau pendapatan untuk membantu peningkatan ekonomi keluarga. Tujuan jangka menengahnya yaitu meningkatkan lapangan usaha perempuan di Kabupaten Takalar. Tujuan jangka panjang meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan perempuan di Kabupaten Takalar dan meningkatkan keterampilan perempuan dengan mengembangkan kreativitas dan potensinya, menciptakan sebuah produk yang bernilai jual dan menjadi sumber penghasilan. Langkah pertama yang reformer ambil, yaitu dengan melakukan rapat koordinasi pembentukan tim kerja. Dalam rapat tersebut direkrut ASN dinas yang potensial dan selanjutnya reformer memimpin pembagian tugas tim secara rinci, memastikan setiap anggota tim inti memahami peran, tanggung jawab, dan target kinerja dengan jelas. Selanjutnya reformer mengarahkan staf untuk menyusun draft SK tim kerja dan uraian tugas. SK ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai piagam komitmen dan dasar akuntabilitas bagi tim kerja efektif. Milestone 3, reformer menjalin jejaring dan kolaborasi dengan stakeholder eksternal seperti Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar untuk memperoleh data pelaku UMKM di Kabupaten Takalar. Data tersebut kemudian dipilah oleh tim kerja untuk mengklasifikasikan perempuan pelaku usaha, khususnya di Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan yang menjadi lokasi dari pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi Permata Takalar. Milestone 4, reformer memulai dengan melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder internal dan stakeholder eksternal untuk membahas tentang penyediaan sarana dan prasarana yang akan ditempatkan di kelompok perempuan pelaku usaha Permata Takalar yang ada di Desa Sawakong. Hal tersebut dilakukan karena selama ini masyarakat hanya menjual di depan rumahnya saja dan tidak memiliki lokasi penjualan, sehingga Permata Takalar hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Milestone 5, pengembangan kompetensi tidak hanya menjadi tujuan akhir, melainkan juga merupakan strategi inti yang terintegrasi di sepanjang pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi ini. Reformer melakukan rapat koordinasi persiapan pelatihan, sosialisasi dan launching Permata Takalar. Pelatihan tersebut diinisiasi oleh reformer dengan dibantu oleh
PT Bank Sulselbar Cabang Takalar. Pelatihan ini juga merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati Takalar kepada reformer untuk pengembangan kompetensi perempuan pelaku usaha. Pelatihan ini dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar. Launching Permata Takalar dilaksanakan pada tanggal 29 Juli tahun 2025 yang dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar Bapak Sugiarto, SE, MSI. Dihadiri juga Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Bapak Dr. Haji Muhammad Hasbi, SSTP, MAP, MIKOM, serta dihadiri pula PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar yang juga selaku mentor, Bapak Det. Muhammad Nasir Tenteng, MEC, Dev, selaku coach, dan juga seluruh stakeholder internal dan stakeholder eksternal aksi perubahan kinerja organisasi Permata Takalar. Diklat BKA angkatan kedua ada 5 orang yang tadi kita barusan berdirikan untuk launching. Dan hadirin para peserta yang mengikuti acara launching pada pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, nama saya Nurbaya Dinjime, Ketua Kelompok Permata Takalar Desa Sawakung, Kecamatan Galison Selatan, Kabupaten Takalar. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Haja Hijrawati atas inovasi Permata ini yang dilaksanakan di desa kami. Kami sangat terbantu dengan Permata Takalar ini, sehingga perempuan yang ada di desa kami, khususnya Sawakon, bisa produktif dan bersemangat membuat karya-karya baru, khususnya pada anyaman kerajinan, serat lontar dan daun lontar. Dan mohon agar kami tetap difasilitasi dan didampingi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Permata Takalar Perempuan Mandiri dan Ketahanan Kabupaten Takalar. Semoga inovasi Permata Takalar menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Takalar, khususnya perempuan. Lahir dengan satu tujuan, yaitu menjadi wadah bagi para perempuan untuk berkumpul, berkreasi, dan berkarya menghasilkan sebuah karya yang bernilai jual. Dengan demikian, kesetaraan gender di Kabupaten Takalar semakin nampak jelas meningkatkan karena perempuan juga mampu dan mandiri di sektor ekonomi.